kayune Parawa sejati pangira kinarya godhong membe Makam Raja-Raja Mataram, Kota Gede, Yogyakarta. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Jogja. Tempat yang sangat pas untuk wisatawan lebih mengenal peninggalan leluhur Mataram. Juga pas untuk melakukan tirakat. Lokasinya yang bersih terawat menjadikan pengunjung nyaman. Dan juga rutin ada yang menjaganya, yaitu para abdi dalam. Untuk meminimalkan adanya kriminalitas maupun praktek modus penipuan. Bagi pengunjung yang ingin membersihkan diri, ada sendang atau mata air yang sangat segar. Yang di situ sudah ada sekat masing-masing untuk pria maupun wanita. Tempat ini juga sering dipakai untuk orang berdoa dan bermeditasi kepada Tuhan. Suasana yang teduh dan jauh dari kebisingan menjadikan kita terhanyut dalam ketenangan. Para pelaku spiritual sering datang ke tempat ini. Dan hari ini saya menemui seseorang untuk bertanya tentang sesuatu. Beliau sudah sering kali berada di tempat ini.
Siapakah beliau? Yuk kita ikuti bersama. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Sugeng siang, Rahayu. Kula asring disebut Pak Iwan, menawi asma gelaripun Kanjeng Raden Temenggung Noto Subronto, KRT Noto Subronto. Nama saya menggunakan KRT Noto Subronto, menggunakan nama Simbah Kakung dan Simbah Putri. Pada waktu kecil, saya lebih banyak tinggal di Noto Prajan, di lingkungan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Kalau boleh tahu, Bapak sedang memakai baju model apa? Baju yang saya gunakan ini, kalau yang dipakai di abdi dalem warna biru itu disebut peranaan. Kalau sinjangnya atau kain jariknya sama, hanya perbedaannya warnanya hijau. Kalau warna hijau itu masih menunjukkan ada kekerabatan atau perbedaan antara yang dipakai abdi dalem warna biru dengan hijau itu hanya membedakan siapa yang mengenakan baju hijau atau masih sangat kedekatan sekali dekat dengan kagungan dalam atau lebih mudah disebut masih bagian dari keluarga. Nasihatnya apa, Pak, untuk generasi muda sekarang? Ya, tentunya di era zaman milenial saat ini atau disebut zaman modern ya, itu masih belum banyak yang mau menggunakan atau mengenakan seperti ini. Berbagai hal alasan, tetapi itu bagi saya tidak salah ya, karena sudah berbeda zaman. Nah, kalau saya tetap harus bangga dengan apa yang saya kenakan ini karena saya adalah warga Yogyakarta dan ini bagian dari warisan leluhur saya. Begitu pula baju ini adalah baju yang bisa membatasi sikap saya sendiri, di mana saya bisa berperilaku lebih baik ketika saya mengenakan baju ini dan lebih berbahaya jika saya melepas baju ini. Masihkah saya sama ketika saya mengenakan baju ageman seperti ini? Lebih kurang seperti ini. Bagaimana pendapat Bapak mengenai peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Itu singkat saya jawab, artinya dimanapun kita berada, kita juga wajib menghormati di tempat kita berada. Contoh misalkan saya di Sumatera, meskipun saya orang Jawa berbaju seperti ini, saya tetap wajib menghormati warga Sumatera. Tidak mentang-mentang saya orang Jawa, khususnya orang Jogja dan Solo, saya enaknya sendiri merasa paling hebat, paling baik, itu tidak. Itu sama dengan pada waktu saya duduk seperti ini, lenggah sewoko, itu artinya saya belajar menghormati diri saya sendiri. Jadi kita dimanapun sudah harus bisa menghormati orang lain. Begitu disingkat. Bagaimana memahami kata-kata wong Jawa kudu bali nyang jawan? Artinya kembali ke jalannya atau Bali Jawa. Itu sebenarnya kalau saya boleh berpendapat, ini pendapat saya pribadi, sebenarnya kepada sikap, bukan berarti yang berlebihan. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain harus Jawa, itu tidak. Tetapi sekali lagi adalah sikap. Bahkan orang luar Jawa sekalipun, kalau sikapnya sudah menjadi baik, kepada orang lain juga santun, saling menghargai, tidak membedakan satu dan lainnya, itu sama. Tetapi karena saya sebagai orang Jawa, khususnya saya adalah orang Yogyakarta, saya juga harus menjadi contoh untuk diri saya sendiri. Artinya, saya lebih baik berguru pada diri saya, dan saya menjadi guru diri saya sendiri dulu. Karena saya lebih takut jika saya menggurui orang lain. Jadi, sikap kembali ke Jawa adalah menjadi diri kita, dan cermin adalah diri kita sendiri. Begitu lebih kurang. Bagaimana sikap dan tindakan orang Jawa terhadap peristiwa penendangan sesajen yang diposting di media sosial? Jadi peristiwa yang baru saja terjadi, sekali lagi saya juga sering mengatakan di sosial media bahwa peristiwa-peristiwa semacam itu sering. Tetapi kalau saya pribadi pengen menjawab seperti ini.
Sebenarnya kesalahan itu tidak hanya terjadi kepada seseorang itu saja, tentunya ada rentetan sebelumnya. Tetapi karena negeri kita itu punya tata hukum, maka ada dua hal. Kalau secara hukum memang benar itu bisa diselesaikan secara hukum, tetapi itu sebenarnya bukan tindakan kriminal, tetapi termasuk bagian penghinaan, khususnya pada saudara-saudara kita, mohon maaf, yang dari umat Hindu, umat Buddha itu juga tersinggung. Tetapi sebenarnya tidak hanya kepada dua agama saja. Saya sebagai orang Jawa itu juga diajari oleh leluhur itu juga sesaji. Dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu juga sesaji. Sekali lagi bahwa tindakan kita khususnya kepada aparat hukum harus diklarifikasi, baik itu dari kampus, karena kemarin kalau tidak salah disebut satu kampus. Kasihan dari kampus di mana si anak tersebut kuliah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin lebih jelasnya bagaimana, Pak? Terima kasih. Saya menanggapi secara pribadi ya. Pribadi artinya saya tidak menyalahkan siapa-siapa dan saya juga ingin bersikap bijak. Tentang pusaka keris pada waktu itu kalau tidak salah di Sumatera dipatah-patahkan dan baru-baru saja ini adalah sesaji yang ditendang. Sebenarnya kasus seperti itu sudah sering terjadi dan sudah terbiasa. Tetapi sekali lagi saya ingin menjawab atau menanggapi secara bijak. Pada beliau-beliau seperti itu sebenarnya beliau-beliau itu tahu itu apa dan harus bersikap bagaimana. Tetapi karena di negeri kita ini sekarang banyak sekali terjadi penyesatan khususnya pada sisi agama tertentu yang pada dasarnya siapapun yang mengajarkan orang-orang kita itu selalu mengajak untuk menyalahkan bagi kami khususnya pada seorang orang yang dikenal orang Jawa. Kemudian banyak sekali mengucapkan atau mengenalkan kalimat syirik dan musyrik dan dimurkai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang sebenarnya perlu diluruskan. Saya sejak kecil, saya sudah 18 tahun menjalani seperti ini dan orang tua saya mengajarkan sesaji itu adalah diri saya sendiri. Saya sajikan diri saya dengan bentuk sikap yang baik dan lambang dari bunga. Begitu pula ketika saya menggunakan pusaka keris, itu adalah lambang sikap sesaji adalah diri saya. Begitu.